Kali ini saya akan membacakan puisi, dan puisi ini saya tulis berdasarkan fiksi ya. Karena ini memang mungkin saja terjadi di mana saja, di negara manapun juga. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Sekali lagi, kalau kamu menganggap ini negara bajingan, kenapa kamu masih tinggal di sini? Pulang kamu ke negeri leluhurmu. Jadi kalau Anda katakan inilah negeri para bajingan, saya akan katakan inilah wanita bajingan. Subsidi tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Anda wanita bajingan. Kenapa? Anda nggak pantas dalam segala hal. Belum lama waktu itu dia mengutarakan di tweetnya apa? Dia mengatakan menghina Pancasila, burung Garuda. Puisi itu berjudul Negeri Para Bajingan. Dalam puisinya Sarita mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah dari pembangunan infrastruktur hingga masalah hukum yang bisa dijual belikan. Ferdinand mengatakan Indonesia negara yang damai dan mempunyai budaya dan adat tinggi, sehingga tak pantas disebut negeri para bajingan. Ada banyak bajingan terutama di Yaman, makanya negaranya hancur. Beda dengan negeri ini, Nusantara yang gemah ripah Lojinawi, negeri yang adab dan budayanya tinggi. Ujar Ferdinand Hutahayan di Twitternya @ferdinand_mpu, dikutip pada Senin 14 Agustus 2023. Kali ini saya akan membacakan puisi, dan puisi ini saya tulis berdasarkan fiksi ya. Karena ini memang mungkin saja terjadi di mana saja, di negara manapun juga. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Sekali lagi, kalau kamu menganggap ini negara bajingan, kenapa kamu masih tinggal di sini? Pulang kamu ke negeri leluhurmu. Pemberani demi rakyat. Arab Yaman sana, bajingan kamu, kurang ajar ya. Udah ditolong hidup enak di sini, numpang di negeri orang, masih berlaku kurang ajar. Gak sopan kamu dengan orang-orang Nusantara ini. Kalau kau memang sudah gak betah di Indonesia, pulang. Saya pikir Rahma Sarita ini adalah salah satu contoh wanita yang tidak tahu berterima kasih. Kalau kau memang sudah gak betah di Indonesia, sudah, gampang-gampang aja, pulang ke negeri nenek moyang kamu di Yaman. Tidak usah pakai keluar uang. Apa Indonesia yang bermasalah? Apa kota Anda yang bermasalah? Saya pikir kota Anda yang bermasalah di sini. Halo Rahma Sarita. Setiap ada edukasi, baik Rahma Sarita, Repli Harun, Rocky Gerung mengatakan negara ini adalah negeri bajingan. Semua orang-orang ini membuat edukasi negara ini negara bajingan, pemimpin bajingan. Kok kalian betah ya tinggal di negeri bajingan? Yang negeri kami, Nusantara kami ini, kamu tinggal cari nafkah numpang di negara kami ini. Kok betah sampean sebutkan negara kami ini negeri bajingan? Sampean kok betah ya tinggal di sini ya? Mbak Rahma Sarita kan memang pendukung Anies ya. Karena memang untuk saat ini Anies tidak ada lawan. Mantan kader Partai Demokrat ini mengaku geram dengan puisi Sarita. Dia bahkan menyebut Sarita kurang ajar. Saya geram melihat betina kurang ajar ini bikin puisi negeri para bajingan. Pengen kuludahi mukanya, celetuk Ferdinand. Sebelumnya belum usai heboh soal kalimat bajingan tolol dari mulut Rocky Gerung, kini muncul puisi dari Rahma Sarita berjudul Negeri Para Bajingan. Sebelumnya, Rahma Sarita juga pernah melakukan aksi serupa. Rahma Sarita pada 2020 silam bikin heboh publik dari posisinya sebagai staf tenaga ahli pimpinan MPR Lestari Mordijat. Kataannya saya lihat, apa ya? Kayak orang keluar dari orang apa ya? Busuk hatinya. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Sampah ini mulutnya. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Sampai kapan kalian terus mencela dan mencaci maki bangsamu sendiri? Gak ada wanita begitu berjilbab menggunakan bahasa. Ini dia mengatakan untuk tanah airnya sendiri loh. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Untuk negeri sendiri, ini bukan kritik. Ini menghinakan. Vonis bisa dapat potongan. Sampai kapan kalian buta dan tuli untuk melihat kemajuan dan perkembangan bangsa ini? Dan dia berkata situ apa? Semuanya. Negeri ini semuanya bajingan.
dengan judul apa? Negeri Bajingan. Bukankah sampean itu hanya mencari cuan di negeri ini, lalu negeri ini sampean anggap negeri bajingan? Bagaimana ceritanya Anda bisa betah, bos, tinggal di sini? Coba berkacalah dulu. Apakah Anda itu pola pikirnya pola pikir manusia atau bukan? Kok bisa sampean itu betah loh tinggal di sini? Coba pergilah kamu ke negara kamu, negeri Yaman sana. Kenapa Anda betah tinggal di Indonesia? Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Status tersangka tergantung orderan. Saya terkejut lah perempuan ini. Tapi emang dasar perempuan ini memang sudah busuk dari dulu. Wahai para pecundang Republik, bukalah mata hati kalian. Iya, ketika dia membuat puisi tersebut, dia tidak berpikir sama sekali. Saya heran, kok ada orang wanita menghinakan tuh alasan katanya itu satir. Dia makan, dia tidur, dia mencari nafkah, dia hidup, bahkan dia BAB pun di tanah Ibu Pertiwi. Tidak ada satir. Kalau misalkan saya katakan keluarga Anda tuh keluarga bajingan. Ternyata dia krisis moral dan miskin akhlak. Tapi di sini Anda menggunakan kata apa? Negeri para bajingan. Ini saya perhatiin kata-kata Anda itu dalam video itu, Anda mengatakan semuanya loh. Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan, tidak cocok untuk kehidupanmu. Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang bajingan, lebih baik Anda pulang ke negeri Anda. Bawa sanak famili Anda, bawa teman-teman Anda. Anda duduk sama siapa? Anda emang sekubu dengan Rocky Gerung. Dan saya tahu kubu Anda ini semua. Ia dipecat langsung karena mengunggah tulisan Pancasila versi Wakanda di laman Facebook. Adapun isi unggahan tersebut adalah Pancasila versi negara Wakanda. 1. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Kemanusiaan untuk golongan sendiri dan tidak beradab untuk golongan lainnya. 3. Perpecahan Wakanda. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh oligarki kekuasaan. 5. Ketidakadilan sosial bagi yang berseberangan dengan penguasa. Lambangnya burung empirit noleh ke kiri. Unggahan tersebut langsung menuai pro dan kontra di masyarakat. Rahma Sarita sendiri menjelaskan bahwa ia tidak berniat menghina Garuda Pancasila, melainkan hanya membuat satir yang merujuk pada negara fiktif Wakanda. Ia juga mengucapkan permintaan maafnya di publik. Rahma Sarita kemudian menulis permintaan maaf lantaran penuh dengan komentar hujatan dari warganet. Saya cek semua akun medsos saya penuh dengan komentar hujatan karena saya dianggap menghina Pancasila. Mohon maaf jika yang terjadi kesalahpahaman. Mohon dimengerti, saya sama sekali tidak bermaksud menghina lambang negara burung Garuda Pancasila. Jelas sekali yang saya maksudkan adalah sebuah satir untuk mengkritik perkembangan saat ini. Saya merujuk negara fiktif Wakanda seandainya negara itu ada. Sama sekali bukan burung Garuda secara utuh. Kalau banyak yang kurang berkenan, kali ini saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjelaskan maksud dari postingan kemarin. Tulisnya di akun @rahmasarita.